Sahabat Nabi itu kalau datang subuhan ada yang sayap kanan. Ketahuan tuh. Jadi itu ada yang selama hidupnya sampai wafat, Anda bayangkan. Selama sampai menjelang wafat itu ketahuan oleh Nabi posisi sayap kanan. Sayap kanan sebelah pojok. Jadi kalau sudah Nabi ke masjid, udah tahu tuh si fulan ada di situ. Ya, satu kali pernah kemudian Nabi menengok, belum ada, sayap kanan ini belum ada. Gak kelihatan, orangnya beda. Maka Nabi katakan, mana si fulan? Belum datang. Tunggu sampai kemudian agak jedanya agak panjang agak panjang. Sampai dikhawatirkan diduga subuh akan habis, baru dimulai sholat. Sampai ingin dilihat si fulan kemana ini. Ya, setelah sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba belum datang juga. Ditanya kepada para sahabat, kalian tahu siapa si fulan ini? Di mana tinggalnya? Kelihatan hari ini. Maka disebutkan, ya Rasulullah, si fulan tinggalnya di anu. Datangi ke sana, ayo kita ke sana tengok. Jadi kalau sudah sehati jadi ahli masjid itu, kita kenal nanti siapa yang jadi ahli masjid. Pasti antum akan tahu tuh, yang subuh akan tahu lama-lama tuh kebiasaannya. Ada yang suka di belakang imam, kan? Ada yang suka kemudian di pojok-pojok kiri, ya. Ada yang suka di belakang imam, tengah-tengah pas, tapi mau jadi badal imam juga belum mau, kan? Baik, samping kanan ada, tengah-tengah ada, nggak apa-apa, itu kebiasaan. Lama-lama kita mengerti. Ada yang ba'da subuhan mojok dekat tiang, kan? Ada mojok di pinggiran dekat tembok, ya. Ada yang zikir, ada yang tenang, saking tenangnya tidur, gitu kan? Banyak. Tapi kita kenal. Nah, makanya ketika satu tempat itu nggak ada yang rasanya hilang, ada yang kosong. Ada kerinduan bertanya. Lama-lama itu jadi teman akrab, nengok. Datang Nabi dengan para sahabat ke rumahnya. Begitu bertemu, ternyata Allah perjalanan jauh juga ke tempatnya itu. Kalau kita jalan kaki sudah 1 jam 2 jam itu. Anda bayangkan, sepeda belum ada, mau Brompton, mau yang lain belum ada tuh pada saat itu. Nggak ada sepeda itu. Ya. Motor juga apalagi, mobil nggak ada. Bayangkan, Allahu Akbar, dengan kakinya masih bisa berjalan perjalanan jauh untuk menunaikan sholat subuh dan mendapatkan saf pertama pojok kanan. Itu kalau telat dikit kan nggak kebagian. Antum kalau telat dikit nggak kebagian ini. Ya, ngincar sebelah kanan luar. Baik. Jadi Allahu Akbar. Kalau nggak datangnya tepat waktu nggak dapat. Jauh itu. Begitu sampai di situ, subhanallah, masya Allah, apa yang terjadi? Kata istrinya dia sudah wafat. Sudah wafat. Kata Nabi, adakah kemudian yang membuat engkau aneh sebelum wafat? Ada sesuatu nggak? Nggak ada ya Rasulullah. Cuman dia itu kayak orang ngigo sebelum wafat itu. Dia katakan, ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi? Ya Allah, kenapa bukan yang baru ya Allah? Nabi tersenyum mengatakan, ya. Ketika dia mengatakan demikian, ditampakkan oleh Allah pahala-pahala kebaikannya. Jadi kalau orang saleh itu saat akan wafat ditampakkan ya kebaikan-kebaikan dia, pahala-pahala dia, gambaran-gambaran surganya. Makanya ketika wafat itu akan wafat tenang, senang dia, tenang, jiwanya tenang. Dan panggilan wafat itu panggilan ketenangan. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang sedang tenang. Kenapa dia bisa tenang? Karena tampak semua kebaikan. Tampak nih pahala kamu nih saat jamaah, pahala kamu saat belajar, pahala kamu saat ke masjid, ditampakkan dan digambarkan kenikmatan surganya. Makanya ayatnya nanti akan disambungkan dengan surga. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Cepat pulanglah kepada Rabbmu, aku ridha dengan amalmu dan engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini kalimatnya. Masuk dalam golongan hambaku yang baik, aku siapkan surga untukmu. Nih gambarannya begini. Makanya saat sakaratul maut itu tenang, lihat tenang, enak. Saking tenangnya nggak sadar nyawa sudah hilang. Makanya ada yang wafatnya senyum. Ya, ada yang berkeringat di keningnya. Masya Allah, indah sekali, tenang. Ada yang wafat sedang sujud. Ada yang wafat sedang baca Al-Quran. Tenang. Ditampakkan, sama orang salah pun akan ditampakkan kesalahannya. Makanya hati-hati, orang soleh ditampakkan kesolehannya, orang salah dimunculkan kesalahannya. Orang biasa mabuk, keluarnya itu kalimat mabuk. Orang berkata kotor, keluarnya kata-kata kotor. Orang soleh ditampakkan hasil kesolehannya. Nampak. Maka ditampakkan kepadanya bagaimana hasil dari pekerjaannya yang luar biasa berjuang untuk mendapatkan saf paling depan saat subuh itu. Oh, ghadat, datang paling awal. Ditampakkan.
Ketika ditampakkan ada pahala itu, dia merasa, ya Allah, segitu aja pahalanya udah luar biasa banyak. Apalagi kalau lebih jauh lagi. Ya Allah, kenapa tempat saya tinggal gak lebih jauh lagi dari masjid? Ya Allah, supaya banyak pahalanya. Tuh. Dia masjidnya zaman Nabi udah kita tahu semua. Ukurannya juga ukuran yang sangat terbatas. Alasnya nggak ada karpetnya. Itu langsung dengan pasir. Di hadis Muslim itu sudah disebutkan kalau panas terasa panas, kalau hujan pasti bocor. Pernah salah satu tanda Lailatul Qadar itu disebutkan dalam mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bermimpi ketika salam tahiyat terakhir itu salam, kemudian nampak di keningnya itu ada tanah. Ya, kalau kena lumpur lah, kalau kena kemudian air kan berubah ya, seperti jadi lumpur. Kena keningnya itu. Ya, jadi Anda bayangkan kalau sholat panas kepanasan, kalau hujan bocor basah kena itu. Tapi masih mengejar saf pertama, jalan kaki lagi. Sahabat demikian. Sana siapa? Ya, surga belum jelas. Amalan berantakan, hisab menegangkan, cita-cita surga Firdaus. Ya, bersama Nabi lagi. Sekarang dikasih kesempatan. Masjidnya besar, Al-Azhar. Fasilitas enak. Kalau panas ada AC-nya, ada kipas anginnya. Ya, kalau dingin hangat di dalamnya. Kajian subuh kemudian ada hidangannya. Ya, teh manis ada. Sarapan nggak tahu, gitu kan? Di luar banyak. Ya, jadi kalau dengan semua fasilitas ini belum juga membantu kita menyentuh untuk ibadah di masjid, ya dengan cara apa lagi difasilitasi? Dulu orang ke masjid sederhana itu karena motivasi kuat, motivasinya kuat, jalan kaki pun dapat, 2 jam ditempuh. Ini orang sekarang sepeda sudah ada, motor lengkap, mobil koleksi banyak, jarak dari rumah cuma 20 meter. Untuk berangkat dengan semua fasilitas itu pun belum bisa dipakai, ya perlu dikasih apa lagi? Itu penting merenung kita itu.